Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Masih menyambung dengan materi berikutnya tentang politik tata ruang. Dan hari ini kita coba hubungkan dengan konsep sustainable development. Jadi sebagai review, saya kira ini adalah menyangkut proses pembangunan ya, mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi. Di dalam pembangunan kita tahu yang sudah kita diskusikan kemarin mengenai aspek dalam pembangunan atau dalam perencanaan tata ruang kota. Kemudian instrumen kebijakannya yang ada, yang disiapkan untuk menopang perencanaan tersebut sehingga menjadi legal. Ya, tidak ada kepastian hukum di dalam pembuatan kebijakan itu. Lalu kita juga akan mendiskusikan konsep sustainable city. Yang ideal itu apa? Ya, kota yang berkelanjutan itu apa? Kota yang lestari itu indikatornya apa? Bagaimana cara mencapainya? Siapa saja aktor-aktor di dalamnya yang terlibat untuk mewujudkan kota yang lestari itu, kota yang berkelanjutan, kota yang tangguh sebetulnya ya di dalam menghadapi pancaroba politik, pancaroba perubahan iklim misalnya. Kemudian bisa kita buat case tadi dalam diskusi kali ini. Sebagaimana kita tahu ya, kota itu sudah eksis cukup lama, bahkan bisa dikatakan ribuan tahun. Kita mengenal juga bahwa kota itu terkait dengan sistem nilai, perasaan, interaksi, kenangan, ya, monumen, organisasi, dan sebagainya yang dikatakan oleh Mayer. Kemudian kota itu menurut Berkel itu sendiri menarik juga bahwa kota itu adalah bentuk lain dari hasil evolusi. Yang ini yang percaya pada teori evolusi itu berarti semua akan menjadi kota pada waktunya. Tapi itu belum tentu absolut kebenarannya begitu. Bisa saja suatu saat nanti ada proses titik balik atau arus balik ya. Kota-kota yang awalnya gemerlap dengan teknologi mungkin kemudian mengalami kembali fase naturalisasi atau back to nature ya. Bagaimana kota itu kemudian ada kerinduan terhadap estetika kampung, desa, alam yang alami ya, misalnya. Jadi ini tidak perlu kita banyak diskusikan di sini. Kota sebagai pemukiman permanen, kota sebagai modernisasi dari sebuah masyarakat yang heterogen dan seterusnya. Saya kira itu sudah pernah kita diskusikan dalam sejarah kota ya. Sekarang saya coba masuk ke sustainable city ya. Jadi paradigma tentang pembangunan ekologi atau sustainable development sebetulnya sudah lebih dari 15 tahun yang lalu cukup kuat karena ini menjadi agenda global governance ya. Sustainable development itu part of Millennium Development Goal. Kemudian sekarang sudah berubah menjadi Sustainable Development Goal, SDGs. Itu mengagendakan untuk pembangunan lingkungan. Menurut ide karakteristik SDGs ini sebetulnya mereka mengatakan bahwa tanpa lingkungan yang sehat, tanpa lingkungan yang lestari,
agenda-agenda pembangunan ekonomi itu menjadi sangat rentan gitu ya. Bagaimana orang punya uang bisa bekerja, tetapi biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan menjadi sangat tinggi karena mungkin airnya tidak bersih, udaranya tidak sehat, orang gampang rentan sakit dan sebagainya. Ya, orang uangnya banyak tapi sakit-sakitan. Nah, itu sangat tidak dikehendaki dalam kerangka SDGs ya, sehingga pembangunan berbasis ekologi menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak ya. Orang akan lebih memilih tidak terlalu punya banyak uang tetapi hidup sehat gitu. Dibanding sebaliknya, Anda punya uang, punya pekerjaan, tetapi untuk menopang kehidupannya itu butuh pengeluaran yang besar ya, untuk membeli air bersih untuk konsumsi sehari-hari, untuk memastikan udara di luar tidak masuk ke rumah, harus misalnya memasang AC, tetapi AC itu juga panas di luar, dingin di dalam. Orang di luar akan kepanasan dengan banyaknya orang memasang AC gitu. Jadi sustainable city itu sebetulnya ada kerangka mendemokratisasikan lingkungan hidup. Jadi mendapatkan air bersih itu adalah hak semua orang, mendapatkan udara sehat adalah hak yang harus dipenuhi oleh negara, oleh pemerintah misalnya. Itu mendemokratisasikan sumber daya alam. Hak untuk mendapatkan sinar matahari gitu, karena di kota misalnya banyak rumah-rumah tinggi menutup matahari untuk rumah-rumah yang lebih pendek, yang lebih rendah, atau bangunan-bangunan tinggi menutup akses matahari bagi rumah-rumah hunian yang kecil, pendek misalnya. Itu harus ada proteksinya gitu ya. Perencanaan pembangunan kota dalam bukunya Paulo Sarioni itu menarik karena dia mengungkapkan beberapa hal yang sangat penting ya, bahwa perencanaan sebagai proses yang berkelanjutan yang terkait dengan bagaimana pemerintah kota atau masyarakat bisa menggunakan sumber daya yang tersedia itu untuk jangka waktu yang panjang, menghitung masa depan, bukan hanya jangka pendek gitu ya. Jadi perencanaan itu kan memang merencanakan masa depan, merencanakan masa depan agar masa depan itu tidak buruk gitu ya. Itu namanya futuristik atau antisipatif. Apa kebutuhan generasi sekarang belum tentu benar-benar dibutuhkan oleh generasi yang akan datang. Itu yang harus dicatat gitu ya. Kemudian yang kedua, perencanaan pembangunan sebagai upaya untuk melihat potensi yang dimiliki oleh kota. Bagaimana menentukan estetikanya, bagaimana menentukan sumber daya yang bisa dipakai, bagaimana cara mendorong agar masyarakat juga turut menjadi bagian dari kelompok yang berupaya melestarikan masa depan kota, masa depan manusia yang ada di kota tersebut. Ya. Jadi perencanaan bangunan sebetulnya sudah sudah dipraktekkan dari zaman awal ya, sejak ribuan tahun yang lalu gitu ya, ketika merencanakan sebuah tata kota. Kalau kita melihat Romawi, melihat Yunani, melihat peradaban di Mesir, di India, di di Timur Tengah ya, di Baghdad, banyak sekali kota-kota yang menunjukkan bahwa mereka didesain dengan sangat, direncanakan dengan sangat-sangat luar biasa. Dan pada umumnya
paradigmanya pembangunan kota itu selalu ekologi sebetulnya, ekologi sekaligus memperhitungkan kelestarian penyangga kota tersebut, misalnya Mesir di dekat Sungai Nil, India di dekat Sungai Efrat Tigris itu ya, atau Sungai Gangga atau sungai apa itu. Begitu juga di Eropa, di Romawi ya. Seperti Jogja mungkin juga kota yang dibangun yang berhimpitan dengan sungai Progo atau sungai-sungai yang lebih kecil dari itu yang ada di sekitar kota, yang ada di tengah kota. Jakarta ada Ciliwung misalnya, Surabaya dan sebagainya. Itu kira-kira adalah logikanya air menjadi penjamin kelestarian sebuah masyarakat manusia gitu yang hidup di situ. Sumbangan kolonial misalnya dari Raffles ya, yang dalam banyak buku sejarah dikatakan yang menjadi pembentuk dinas pekerjaan umum ya di tahun 1903 itu, yang kemudian juga mendorong model-model pembangunan berbasis daerah otonom ya, desentralisasi wet. Jadi di dalam proyek modernisasi kota atau pembangunan kota, perencanaan pembangunan perkotaan, sebetulnya juga bekerja paradigma-paradigma modernisasi, dependensia, teori sistem dunia, ada inti, ada semi periferi, ada periferi ya. Itu menunjukkan ada pusat kota, ada pusat perdagangan, ada pusat pemerintahan, ada wilayah urban, pusat sentral ya. Kalau di Eropa itu namanya sentral. Di Amsterdam misalnya, Paris menjadi sentral. Kemudian nanti ada daerah di kulit yang lebih luar lagi, sampai ke wilayah suburban, sampai wilayah yang nanti akan muncul kota-kota satelit berikutnya di tempat lain gitu ya. Di Jakarta itu ada Bekasi, ada Jakarta, ada Depok, ada Tangerang. Itu membentuk pusat-pusat inti baru gitu ya. Mengalami modernisasi perubahan sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Di dalam literatur perencanaan kota saya kira sangat banyak ya, mulai dari ide-ide Plato, Aristoteles, ya. Bagaimana konsep negara kekuasaan yang ada di dalam sebuah negara. Ya. Dalam perencanaan bangunan kota, kita juga punya banyak aliran ya, yang Eropa sentris, yang Amerika sentris, yang Amerika diwakili Chicago, yang aliran Eropa ada kelompok Jerman. Mungkin di Timur Tengah juga bisa ditampilkan kelompok-kelompok arsitektur Islam misalnya, itu juga banyak. Lalu tahun 99 itu muncul gerakan New Urbanisme yang sudah pernah saya share materi-materi teori agenda urbanisme baru gitu ya. Yang ini sebetulnya gerakan yang sedang memanusiakan kota sekaligus menghijaukan kota. Itu adalah gerakan New Urbanisme. Bagaimana kota tidak boleh hanya didominasi aktivitas ekonomi, tetapi juga ada ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang inklusi, berbagi, ada perspektif keadilan di dalam pembangunan, pro kelompok rentan, pro budget misalnya, penganggaran berbasis kelompok miskin di kota dan sebagainya. Itu sangat-sangat menarik saya kira. Di dalam upaya melakukan pembangunan kota itu, ini sebagai review aja ya, biar teman-teman mahasiswa juga bisa membangun kerangka teoritik di dalam menyusun paper ya, biar lebih sistematis itu apa yang hendak dikaji misalnya. Katakanlah di dalam proses pembangunan itu ada
observasi mengenai keadaan fisiografi, ya, keadaan geografi, keadaan fisik kota itu, sumber daya dan sebagainya ada di situ, populasi. Kemudian bagaimana tanah dipergunakan, dialih fungsikan dan sebagainya, mana tanah yang belum dipakai, mana yang sudah dipakai, peruntukannya bagaimana, persentasenya seperti apa, kemudian struktur lingkungan dan bangunan itu dievaluasi mutunya, bagaimana bangunan itu sehat, bagaimana bangunan itu berkontribusi untuk ekosistem yang lebih baik, ya. Ada juga hitungan-hitungan tentang biaya penggunaan tanah, nilai tanah di dalam kota yang sering mengalami fluktuasi, ya, atau inflasi, ya. Kemudian estetika keindahan kota, bagaimana juga warga punya ekspektasi terhadap pembangunan di kota, ya. Maka di dalam mendorong kota yang berkelanjutan, tentu saja ketersediaan ruang hijau itu menjadi penting. Kalau undang-undang mensyaratkan 30% ruang terbuka hijau, baik yang dimiliki swasta maupun pemerintah, tapi sebetulnya ya ada baiknya ruang terbuka hijau itu terproteksi oleh undang-undang. Jadi kalau nanti swastanya itu terlalu besar, nanti pemerintah tidak perlu merasa menyediakan ruang terbuka hijau. Menurut saya sih 30% itu harusnya pemerintah yang menyediakan, bukan swasta, karena swasta kan tidak punya tidak benar-benar merasa terikat akan menggunakan itu sebagai ruang terbuka hijau. Sering sekali hotel-hotel itu buat ruang terbuka hijau itu ya ala kadarnya gitu. Tidak benar-benar menghitung itu menjadi sebuah kewajiban, tapi paling enggak ini dilaporkan ruang terbuka hijaunya seperti ini, tapi kenyataannya misalnya lebih banyak untuk parkir, lebih banyak untuk fungsi-fungsi yang lebih ekonomis misalnya, yang menghasilkan uang dan sebagainya. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana publik ini juga penting, ya. Misalnya public space, ya, misalnya alun-alun, taman kota, ya, yang itu menjadi penting untuk mengikat bahwa warga kota itu merasa nyaman dengan kotanya gitu, tidak malah di luar udara nggak sehat, saya harus tinggal di rumah saja gitu, bukan karena pandemi tapi karena polusi misalnya. Kemudian interaksi antara pusat-pusat kota dengan tempat-tempat yang rural, ya, yang menyediakan pangan, yang menopang kota itu harus menghargai. Pemerintah Kota Jogja harus berbaik-baik dengan masyarakat Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Magelang dan sebagainya. Untuk apa ya, sebetulnya kota juga sangat tergantung kepada produk-produk pangan yang dihasilkan oleh ekosistem yang ada di sekitarnya gitu. Kemudian isu kemiskinan, pengangguran dan sebagainya ini juga penting untuk memperlihatkan bagaimana kota itu sejahtera, ya. Jadi keadilan kesejahteraan harus menjadi satu indikator bagaimana kota itu dibangun. Ya. Kemudian analisis kelompok Marxis tentang pembangunan di kota. Ya, analisis dialektik itu menjadi sangat menarik, ya. Bagaimana misalnya kota dan desa menjadi satu dialektika pembangunan yang saling menopang atau saling mengkritisi misalnya, itu satu dialektika yang penting, ya. Kemudian relasi antara pembangunan berbasis industri
yang ada di pusat-pusat kota itu teknologi base atau industrial base of capitalism. Ya. Itu adalah masyarakat beresiko tinggi. Bagaimana kota yang dijadikan tempat industri, pabrik-pabrik besar misalnya ada di kota. Itu juga satu persoalan serius tentang kapitalisme ekstraktif atau industrial seperti itu. Artinya ada kelas-kelas pemodal ini juga mencemari kota, mencemari udara, mencemari rumah, tangga, air tanah, dan sebagainya. Ini satu situasi yang perlu dikritisi gitu ya. Jadi kota lebih banyak menjadi alat kelompok pemodal untuk memperkuat basis ekonominya, untuk bernegosiasi dengan stakeholder yang merencanakan kota. Sangat sering kota itu didrive oleh kelompok bisnis ketimbang oleh pemerintah kota atau oleh politisi gitu ya. Politisi itu yang penting mendapat sesuatu gitu. Ya, itu politisi yang mediocre ya. Ya, yang penting dapat gitu ya. Tidak pusing kalau kotanya itu rusak misalnya. Kemudian tata ruang yang berkelanjutan itu seperti apa? Tata ruang yang pro kelestarian itu seperti apa? Ya, jadi kelestarian itu tata ruang itu harus dimaksudkan untuk yang pertama dan utama adalah mendorong kesejahteraan manusia. Ya, manusia pasti kalau kita punya orientasi manusia, maka paradigma pembangunan adalah paradigma yang pro terhadap lingkungan juga. Tidak mungkin itu kalau terlalu pro manusia, tidak pro lingkungan, nanti ujung-ujungnya manusia juga akan mengalami banyak krisis gitu ya, tanpa adanya pembangunan berbasis lingkungan hidup gitu. Misalnya kota-kota yang keren, rumah-rumah yang dahsyat gitu ya, perumahan elit, tetapi hujan semalam aja kota itu terendam misalnya, gampang terkena bencana karena degradasi ekologi, karena marginalisasi dan sebagainya, marginalisasi tanah, hutan kota dan sebagainya, seperti kasus di Bandung misalnya, bagaimana kelompok pengusaha berusaha ekspansi untuk ruang-ruang kota yang seharusnya berfungsi untuk daerah resapan air menjadi kawasan mall atau pusat-pusat perbelanjaan misalnya, maka itu akan sangat membahayakan masa depan kota itu sendiri ya. Jadi tata ruang itu ya harus pro lingkungan, pro warga gitu ya. Itu yang penting ya untuk kita perlihatkan. Jadi tata ruang itu secara sederhana ya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya. Bagaimana caranya? Ya misalnya ada proses efisiensi energi, proses demokratisasi sumber daya yang tersedia di kota, ada proses partisipasi, ya tidak boleh kelompok elit tertentu di kota menentukan segala sesuatu. Ada kelompok-kelompok lain juga harus diajak urun daya, diajak untuk menjadi bagian dari pemilik kota gitu ya, karena tidak mungkin kota itu hanya dimiliki oleh satu kelompok gitu ya. Saya kira pengetahuan mengenai sejarah tata ruang di berbagai macam pusat-pusat kota Eropa misalnya itu bisa dilihat di berbagai macam tayangan di YouTube saya kira ya. Biar ya selain Anda sudah menonton The Real King of New York, kemudian ada film tentang perumahan itu penting sekali.
Yang terakhir saya kira ini 10 prinsip yang penting untuk mewujudkan kota berkelanjutan. Yang pertama adalah employment, lapangan pekerjaan yang berdampak pada ekonomi, itu penting. Employment ya. Kemudian yang kedua adalah ekologi, lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus dipastikan layak untuk dihuni gitu ya. Lingkungan hidup itu air, udara, dan sebagainya. Yang ketiga, engagement, partisipasi dari warga, masyarakat, itu penting sekali. Kemudian ada empowerment, pemberdayaan, jadi pemerintah kota harus punya cara atau warga juga mengupayakan pemberdayaan itu. Kemudian enforcement, ada penegakan hukum, ada pelanggaran misalnya terhadap kerusakan lingkungan, maka harus ada penegakan hukumnya. Terus ada enjoyment, bagaimana kota itu punya aspek yang disebut kenyamanan. Kemudian equity, kesetaraan. Terus ada energy conservation, sustainability-nya. Jadi kota yang tidak boros energi, mungkin kota itu bisa menghidupinya dengan menggunakan energi alternatif, tenaga matahari misalnya, tidak terlalu bergantung pada batu bara karena energi listrik dari PLN itu kan cukup besar dampak ekologinya ya. Mungkin kita nggak merasakan dampak energi dari listrik di sini, tetapi kerusakan tambang misalnya itu juga harus kita pikirkan. Kemudian ada etika pembangunan, ada etik, ada dinamika etik ya. Jadi ada moralitas di dalam mengupayakan pembangunan itu. Terus ada estetikanya, keindahan. Ya. Jadi kota itu harus punya dimensi keindahan. Ini banyak sekali isu-isu yang bisa kita diskusikan ya tentang transportasi yang berkelanjutan seperti apa, smart city, green city ya, bagaimana kota itu ramah untuk semua warga bukan hanya kelompok tertentu ya. Terus politik yang inklusif di kota ya. Politik yang berkeadaban ya, tidak politik yang membumi hanguskan misalnya. Itu hanya bisa dicapai dengan mendorong partisipasi masyarakat yang luas di dalam setiap agenda-agenda pembangunan. Itu juga bisa masuk kepada civic engagement. Masyarakat tidak hanya diajak terlibat ketika pilihan wali kota, tetapi juga selama proses pembangunan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan ya, sehingga kita bisa mewujudkan kota yang lebih manusiawi. Saya kira itu. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya saya kira penting untuk kita diskusikan ya. Saya kira itu untuk pemantik diskusi di kelas hari ini. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.